Di negara Italia ada penemuan sebuah kota kuno yang bernama Pompei. Kota ini banyak diyakini sebagai kota Sodom, sebuah kota yang diceritakan di dalam Al-Quran yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penduduknya punya perilaku menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis. Di kota Sodom ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang nabi, yang nabi ini termasuk dalam salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Kisah kota Pompei ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di kota Sodomnya Nabi Lut. Maka benarkah penemuan kota Pompei oleh para ilmuwan ini merupakan kota di mana Nabi Lut diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kita akan cari persamaan dan perbedaan antara Pompei dan kaum Sodom, yang nantinya akan menjawab sebuah pertanyaan besar mengenai klaim yang orang-orang bilang tentang kota tersebut. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah tentang Nabi Lut dan kota Pompei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah tenggara kota Napoli, Italia. Kota ini berdiri di aliran sungai Sarnus seluas 67 hektar. Dulunya kota Pompei adalah sebuah kota yang memiliki peradaban yang sangat maju pada zamannya. Namun setelah letusan gunung berapi di tahun 79 Masehi, kota ini mati dan hilang dari peradaban. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Vesuvius. Kisahnya begini teman-teman. Menurut sejarah yang tercatat, kota Pompei ini telah ditempati pada abad ke-6 sebelum Masehi. Yang ketika itu, orang-orang dari Italia menemukan sebuah daerah yang cocok untuk ditempati. Mereka pun mulai membangun peradaban baru di sana dengan membuat 5 buah perkampungan. Nah, dari 5 perkampungan yang dibuat ini, orang-orang di sana menyebutnya dengan nama Pompei, yang artinya 5, karena berjumlah 5 perkampungan. Alasan kenapa orang-orang Italia memilih lokasi tersebut adalah karena di lokasi itu punya tanah yang subur untuk digunakan mereka dalam bercocok tanam. Ya, karena di daerah tersebut ada sebuah gunung berapi aktif, di mana kita tahu tanah dari gunung berapi aktif memiliki kandungan-kandungan yang bagus untuk tanaman. Kemudian, lokasi ini juga berada di dekat laut. Jadi, mereka bisa membuat semacam dermaga atau pelabuhan di sana. Dan itu bisa membuka akses masuk dan keluar orang-orang yang ingin berdagang di daerah tersebut. Makanya, kota Pompei ini menjadi kota yang sangat modern di zaman itu karena sudah ada akses masuk orang-orang dari luar kota melalui pelabuhan tersebut. Nah, karena kota ini telah ada pelabuhan, akhirnya masuklah orang-orang dari Yunani ke kota ini dengan membawa kebudayaan-kebudayaan mereka. Kebudayaan Yunani yang masuk ke kota Pompei ini merubah dan mempengaruhi segala hal dari penduduk Pompei tersebut. Orang-orang Yunani yang datang ke Pompei berhasil mempengaruhi mereka untuk menyembah dewa Apollo. Yang mana dewa Apollo adalah dewa yang mayoritas disembah oleh orang-orang Yunani di daerah mereka. Dan ini dibuktikan oleh penemuan arkeolog yang menemukan sebuah reruntuhan kuil suci di area situs kota kuno Pompei tersebut. Teman-temanku seiman, akhirnya kelima desa tersebut pun berkembang pesat dan menjadi terkenal sebagai desa yang modern. Kelima desa tersebut membangun semacam dinding-dinding yang mengelilingi perkampungan mereka itu dengan maksud untuk melindungi kota ini dari serangan dari luar. Tak hanya itu, mereka pun membangun rumah-rumah mewah dan membangun kuil-kuil suci untuk menyembah dewa Apollo tersebut. Di dalam sejarah mitologi Yunani, dewa Apollo ini dikenal sebagai dewa cahaya, musik, pemanah, pengobatan, matahari, dan dewa penyair. Artinya ketika itu, orang-orang di kaum ini kufur, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malahan menyembah patung alias berhala. Kalau para ilmuwan dan arkeolog bilang, mereka adalah kaum yang berpikiran maju dan modern. Sebetulnya itu tidak semuanya benar ya teman-teman. Karena mereka masih menggantungkan hidupnya pada patung. Secara sebuah patung tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Karena patung ya patung, tidak bisa mendengar, melihat, apalagi sampai menolong menyelesaikan masalah orang lain. 200 tahun kemudian,
Kota Pompei membangun kerjasama atau aliansi dengan Kekaisaran Romawi. Itu terjadi sekitar tahun 400-an sebelum Masehi. Nah, di masa inilah jumlah penduduk dari kota Pompei mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Selain itu berasal dari dalam kota itu sendiri, banyak juga penduduk lain dari luar daerah yang datang dan tinggal menetap di Pompei. Akhirnya karena semakin banyak jumlah penduduk Pompei, rumah-rumah dibangun sampai keluar pagar pembatas kota tersebut. Kemudian, karena banyaknya pendatang di kota ini, orang-orang Pompei membangun berbagai macam bangunan seperti hotel-hotel megah, villa-villa mewah, pasar, restoran, dan bar-bar yang menyediakan minuman keras. Tak hanya itu, mereka juga membuat bangunan-bangunan publik, salah satunya adalah Teatro Grande, yang ketika itu difungsikan sebagai tempat untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan menarik seperti teater, orkestra, musik, dan lain-lain. Tempat ini lebih mirip bioskop jika di zaman sekarang. Bangunan lainnya yaitu Stabian Baths, yaitu tempat pemandian umum yang menyediakan air panas dan air dingin. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, walaupun masyarakat Pompei memiliki hubungan kerjasama dengan Kekaisaran Romawi pada saat itu, tapi sebenarnya mereka ini tidak dianggap sekasta dengan orang-orang Romawi. Dan sebenarnya orang-orang Pompei ini tidak mendapatkan perlakuan khusus dari Kekaisaran Romawi. Hingga pada suatu hari, terjadilah pemberontakan antara masyarakat Pompei dengan Kekaisaran Romawi yang terjadi pada tahun 80-an sebelum Masehi. Saat itu, masyarakat Pompei hendak memperjuangkan hak-haknya kepada Kekaisaran. Tapi bukannya mendapatkan hak mereka, malahan ketika itu Pompei dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi. Alhasil, kelima kota Pompei pun diambil alih dan menjadi wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Ketika kota ini telah berada di bawah kekuasaan Romawi, saat itu dibuatlah sebuah peraturan-peraturan baru seperti mengganti bahasa asli Pompei menjadi bahasa Romawi. Begitu juga dengan abjad mereka, dan bayi-bayi yang lahir harus menggunakan nama-nama yang berbau-bau Romawi. Selain itu, kebudayaan mereka pun ikut berubah. Bahkan yang tadinya mereka menyembah dewa Apollo karena pengaruh dari orang-orang pendatang Yunani, kala itu diganti dengan menyembah Dewi Venus, yang merupakan dewi sesembahannya orang-orang Romawi. Orang-orang yang tak mau mengikuti peraturan yang dibuat oleh Kekaisaran akan dipaksa untuk keluar dari kota Pompei ini. Teman-temanku seiman, di kota Pompei ini sering terjadi gempa-gempa dalam skala kecil. Titik gempa itu berasal dari gunung berapi Vesuvius. Karena gempa sering terjadi di kota ini, penduduk Pompei yang mengalaminya seolah-olah tak memperdulikannya. Hingga pada suatu hari, pada tanggal 5 Februari tahun 62 Masehi, ketika penduduk Pompei sedang mengadakan dua acara besar, yaitu memperingati hari besar Kaisar Augustus dan penghormatan kepada arwah-arwah penjaga kota. Kala itu terjadi sebuah gempa yang maha dahsyat hingga meluluh lantakan seisi kota. Alhasil dari gempa itu hancurlah bangunan-bangunan megah kota Pompei hingga rata dengan tanah. Setelah musibah ini, mereka membangun kembali kota Pompei dengan lebih megah. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun hingga proyek itu selesai. Nah, setelah kota Pompei telah kembali seperti sedia kala, mulailah saat itu terjadi penyimpangan-penyimpangan dari penduduk ini. Saat itu terjadi penyimpangan seksual penyuka sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, begitu juga dengan perempuannya. Penyimpangan ini terjadi hampir di seluruh sudut kota Pompei, hingga mereka pun membangun rumah-rumah bordil dengan dihiasi dengan lukisan-lukisan erotis. Saat itu prostitusi bukan hal yang tabu dan bukan sebagai tindakan kriminal. Malahan terkesan mereka dengan sengaja mengekspos itu semua. Jadi teman-teman, tempat-tempat prostitusi di sana, di bagian atas pintu depannya ditempel semacam patung alat kelamin pria. Ada pula yang ditempelkan di sana berbentuk payudara wanita. Salah satu bangunan rumah bordil besar yang mereka bangun itu, mereka beri nama dengan Lupanare atau Lupanar. Yang di dalam Lupanar ini ada lukisan dinding erotis yang menunjukkan posisi bercinta dan sekaligus diyakini serupa dengan papan iklan.
Diperkirakan ada sekitar 35 rumah bordil yang tersebar di seantero kota Pompei. Hal ini menjadikan kota Pompei sebagai kota maksiat. Sekitar 17 tahun sejak gempa mahadahsyat terjadi di kota itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan lagi azab yang lebih parah kepada mereka. Ketika pada tahun 79 Masehi, meletuslah gunung berapi Vesuvius. Gunung ini melontarkan jutaan ton lava serta bebatuan panas setinggi 35 km ke arah langit. Kota ini dihujani batu-batuan panas yang menghantam bertubi-tubi. Menurut para ahli, diperkirakan letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi itu terjadi sekitar bulan Oktober. Ini merupakan letusan kedua setelah sebelumnya gunung ini juga pernah meletus di tahun 1780 sebelum Masehi. Tapi letusan yang kedua kali ini dikatakan jauh lebih besar. Bahkan orang dari jarak ratusan mil pun masih bisa menyaksikan kedahsyatan letusan gunung ini. Segumpal abu, batu apung, dan gas vulkanik yang sangat panas dilontarkan dari mulut gunung ini ke langit. Warga Pompei yang bermukim di kawasan kaki gunung terkena dampak yang paling parah. Ketika itu, mereka tidak bisa bernapas karena udara tertutup abu dan gas beracun. Satu-satunya catatan yang menceritakan tentang kedahsyatan waktu itu adalah seorang pria yang bernama Plinius Muda. Dia mengirimkan surat kepada seorang sejarawan zaman itu yang bernama Tacitus. Plinius menyaksikan dengan jelas dari kejauhan betapa dahsyatnya letusan gunung Vesuvius ini. Dia menceritakan di suratnya tersebut, ketika Vesuvius meletus, ada awan gelap besar seperti pohon pinus yang keluar dari mulut gunung itu. Di zaman modern, awan ini dikenal dengan nama piroklastik atau awan gas yang sangat panas. Teman-temanku seiman, peristiwa meletusnya gunung Vesuvius ini terjadi di waktu siang hari. Kala itu, langit langsung berubah menjadi gelap pekat, seolah-olah waktu tiba-tiba menjadi malam. Keadaan berubah menjadi gelap gulita. Di dalam keadaan gelap inilah, penduduk Pompei dihujani batu-batu panas yang menghantam mereka dengan membabi buta. Dan dikisahkan, ada sekitar 2.000 penduduk asli Pompei yang tewas. Korban jiwa yang lebih banyak adalah orang-orang Yunani dan orang Romawi yang tinggal di Pompei. Setelah diakumulasi, jumlah total korban tewas dari musibah ini mencapai 16.000 orang. Hanya sedikit sekali orang yang berhasil selamat. Dan mereka trauma atas kejadian ini hingga mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Pompei dan tak pernah kembali ke tempat itu selamanya. Setelah sempat terkubur selama ribuan tahun, akhirnya situs kota Pompei ini berhasil ditemukan oleh para arkeolog secara tidak sengaja pada tahun 1748. Mereka menemukan reruntuhan bangunan kota Pompei serta ribuan tengkorak manusia yang tertimbun tanah dan debu. Tengkorak-tengkorak itu terlihat dalam keadaan sangat mengenaskan. Ada pula penemuan mayat yang membatu dengan posisi yang erotis. Ini adalah penemuan yang paling terkenal dan mungkin bisa menjawab misteri tentang kota Pompei ini, di mana masyarakatnya menjalankan praktek penyuka sesama jenis. Serta dari penemuan inilah disinyalir Pompei adalah kota di mana Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Kisah tentang Nabi Lut dan kaum Sodom bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran, melainkan kisah itu juga ada di dalam Alkitab. Kisah singkatnya begini teman-teman. Nabi Lut diutus kepada suatu kaum yang dinamakan Sodom. Beliau diperkirakan hidup sekitar 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Ayahnya Nabi Lut bernama Haran bin Toreh. Ayahnya ini merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Lut menikah dengan seorang wanita yang bernama Wali'ah atau Wa'ilah, yang nantinya Wali'ah ini akan ikut mati oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang kaum Sodom. Kaum Sodom atau Sodom ini diyakini berada di wilayah Syam, Palestina.
Kaum ini mirip dengan kaum yang ada di kota Pompei, Italia. Masyarakatnya identik dengan kerusakan moral. Mereka memiliki kelainan penyuka sesama jenis. Bahkan tak hanya itu, parahnya lagi di kota Sodom ini, banyak tindak kejahatan kecil lainnya. Contohnya seperti pencurian dan perampasan harta, yang merupakan kejadian yang bisa dibilang lumrah terjadi di sana. Intinya teman-teman, di kota Sodom ini siapa yang kuat, maka dipastikan dia akan menindas yang lemah dengan cara yang tidak sewenang-wenang. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi Lut kepada kaum ini untuk mengajak mereka bertauhid dan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk dari kaum ini. Setiap hari, setiap waktu, Nabi Lut berseru dan mengajak mereka untuk bertauhid. Tapi seruan dan ajakannya itu ditolak keras dari mayoritas masyarakat Sodom. Ternyata nggak semudah itu ya teman-teman, membalikan pemikiran orang-orang Sodom ini. Tapi Nabi Lut tak berputus asa. Beliau terus saja mendakwahi mereka dan bahkan sampai dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan dua jenis manusia. Ada laki-laki dan ada pula perempuan. Kenapa diciptakan berbeda jenis? Itu tujuannya untuk saling melengkapi alias diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Tapi entah karena ngeyel atau sok pinter, kaum Sodom ini tak mau mendengar perkataan dari nabinya. Mereka terus saja melakukan penyimpangan seksual di sana. Bahkan Nabi Lut pun pernah menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki dari kaum Sodom. Tapi malahan mereka tolak dan bilang, "Padahal engkau tahu apa yang kami mau." Teman-temanku seiman, bertahun-tahun didakwahi, tapi mereka tak mau juga merubah kebiasaannya ini. Bahkan sedihnya lagi, istri dari Nabi Lut merupakan bagian dari kaum yang menyimpang ini. Ia durhaka kepada suaminya, tak mau mendengar kebaikan dari suaminya. Istrinya lebih memilih ikut bersama kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Setiap hari didakwahi, mereka tak mau juga menghilangkan kebiasaan buruk itu. Akhirnya Nabi Lut pun menyerahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku seiman, pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya untuk merubah wujudnya menjadi laki-laki yang sangat tampan. Nah, malaikat yang menjelma menjadi manusia ini ketika sampai di negeri Sodom, ia langsung datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Dan ketika sampai di rumah Nabi Lut melihat rupa dari tamunya ini begitu tampan. Kemudian Nabi Lut khawatir, lalu ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, di rumah kita telah datang tamu laki-laki yang sangat tampan. Tolong rahasiakan ini kepada siapapun." Nabi Lut khawatir jika ada yang mengetahuinya, pasti laki-laki di kota Sodom akan beramai-ramai mendatangi rumahnya untuk melihat paras dari tamunya ini. Tapi teman-teman, bukannya menjaga amanah dari suaminya, istrinya ini malahan pergi keluar rumah. Ia mendatangi sekelompok laki-laki dan berkata, "Sekarang di rumahku sedang ada tamu, seorang laki-laki yang sangat tampan dan mempesona. Jika kalian memberiku uang, aku akan mempersilahkan kepada kalian untuk melampiaskan nafsu kalian kepadanya." Mendengar ada seorang tamu yang tampan dan mempesona, maka sekelompok laki-laki ini penasaran dan mereka semua secara beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Setelah sampai di depan rumah Nabi Lut, mereka dapati pintu rumah Nabi Lut tertutup dan terkunci dari dalam. Segeralah mereka mengetuk pintu itu dengan keras dan sambil berteriak supaya pintu itu segera dibuka. Bahkan orang-orang ini mengancam, kalau pintu ini tak juga dibuka, mereka akan mendobraknya. Nabi Lut yang telah mengetahui bahwasanya orang-orang ini tengah mencari tamunya, maka ketika itu Nabi Lut menyembunyikan tamunya ini di dalam kamar. Istri Nabi Lut pun kegirangan, karena mengetahui sebentar lagi ia akan mendapatkan imbalan berupa uang dari para laki-laki ini. Lain halnya dengan Nabi Lut, ia merasa kecewa pada istrinya karena tak bisa menjaga amanahnya untuk merahasiakan kepada orang-orang kalau di rumahnya ada tamu yang sangat tampan. Lalu didengarlah dari dalam rumah teriakan orang-orang di luar bertambah garang. Mereka semakin tak sabar untuk mendobrak pintu rumah Nabi Lut karena Nabi Lut tak kunjung membukakan pintunya ini. Kemudian untuk menenangkan orang-orang di luar rumahnya, Nabi Lut berkata kepada mereka dari balik pintu, "Wahai kaumku, di dalam rumah ada putri-putriku.
mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian yang dapat membedakan baik dan buruk? Tapi bodohnya teman-teman, ketika itu salah seorang dari mereka berkata, "Sesungguhnya engkau telah tahu bahwasanya kami ini tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan." Rupanya mereka tetap tidak mau mendengar kebaikan yang diucapkan Nabi Lut. Mereka malah semakin ganas saja mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak di luar. Di dalam rumah, Nabi Lut pun kebingungan. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Ia hanya berusaha untuk mendakwahi kaumnya. Di sisi lain, ia ingin melindungi tamunya dari kejahatan kaumnya. Ketika Nabi Lut terlihat kebingungan, maka tamunya ini berkata kepada Nabi Lut, "Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sekali-kali tak dapat mengganggu engkau. Maka bukalah pintu itu dan tinggalkan aku bersama mereka." Mendengar perkataan tamunya ini, Nabi Lut jadi tahu ternyata tamunya ini adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hatinya menjadi tenang. Kemudian Nabi Lut membukakan pintu, dan dengan ganasnya orang-orang itu langsung meringsek masuk ke dalam rumah. Maka ketika itulah malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia ini mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang ini. Akhirnya akibat pukulan dari sayap malaikat Jibril, tanpa terkecuali semua mata mereka menjadi buta seketika. Mereka pun semua berteriak kesakitan dan semuanya segera berhamburan lari meninggalkan rumah Nabi Lut alaihissalam sambil menumbur-numbur tembok karena tak bisa melihat. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, lalu Nabi Lut bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah setelah ini kaumku akan dibinasakan?" Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwasanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang di waktu subuh nanti. Lalu Jibril memerintahkan kepada Nabi Lut untuk segera pergi dengan membawa keluarga dan kaumnya yang beriman pada malam ini. Dan tibalah waktu malam hari, Nabi Lut dan kaumnya yang beriman cepat-cepat pergi meninggalkan kota Sodom. Sementara itu, istrinya tak mau ikut dengannya. Karena sedari awal, istrinya ini memang tak percaya pada dakwah suaminya. Nabi Lut pun pergi keluar kota Sodom dengan meninggalkan istrinya yang durhaka kepadanya. Dan ketika waktu subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar turunkan azab kepada negeri Sodom seperti yang terdapat dalam surat Hud ayat ke-82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Hingga tak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, di sini kita akan mencari persamaan dan perbedaan antara kota Pompei dan kotanya kaum Sodom. Benarkah Nabi Lut ini diutus ke kota Pompei? Selama perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai kota Pompei ini, berbagai pendapat bermunculan yang meyakini bahwa memang Pompei adalah kota Sodom dan Gomorrah yang diceritakan Al-Quran dan Alkitab. Dan pendapat ini juga diperkuat tentang sejarah dan awal mula kota Sodom dan Gomorrah ini yang sangat mirip sekali dengan kota Pompei. Persamaan yang pertama, kota Pompei dan kota Sodom sama-sama memiliki dinding-dinding yang dibangun untuk melindungi kota. Persamaan yang kedua, kedua kota ini sama-sama punya penduduk yang memiliki perilaku yang menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis. Persamaan yang ketiga, Pompei dan Sodom sama-sama memiliki 5 kota yang menjadi satu kesatuan. Persamaan yang keempat, mereka memiliki kondisi wilayah yang sama, yaitu sama-sama memiliki tanah yang subur dan memiliki sumber air yang cukup. Jadi di sini kita punya 4 persamaan antara kedua kota ini. Namun ada satu perbedaan yang sangat signifikan,
yaitu tahun di mana penduduk kota Pompei ini hidup dengan tahun Nabi Lut diutus memiliki perbedaan yang sangat jauh. Nabi Lut diutus pada tahun 1900-an sebelum Masehi. Sedangkan kota Pompei ini ketika dia terkena letusan gunung itu terjadi pada tahun 79 Masehi. Keduanya punya rentang waktu yang sangat jauh. Dan perbedaan yang lain itu adalah lokasi tempat kota ini sangat berbeda. Kota Pompei ada di negara Italia, sedangkan kota Sodom ada di wilayah Syam atau Palestina. Beberapa ulama juga sepakat, kota Pompei dan Sodom itu berbeda, hanya saja memiliki kisah yang sama. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Pompei dan Sodom itu sama? Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang Nabi Lut dan kota Pompei. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.